Halo, selamat datang kembali di channel Saran Dokter. Kali ini Saran Dokter akan membahas tentang pertolongan pertama saat sakit gigi. Penyebab sakit gigi itu ada dua, yaitu karena dental condition, kondisi gigi, atau yang kedua karena non-dental condition, kondisi di luar gigi. 1. By dental condition. Sakit gigi yang disebabkan oleh kondisi dental terjadi karena beberapa faktor. Karies atau lubang gigi. Di dalam gigi terdapat persarafan dan peredaran darah yang memberikan rangsangan ketika terjadi sesuatu. Ketika gigi berlubang atau mengalami karies, hal ini menyebabkan rasa sakit, apalagi jika lubang semakin dalam mengarah ke saraf. Masalah pada gusi terjadi karena adanya karang gigi yang memicu peradangan pada gusi dan menimbulkan rasa sakit. Abses atau pembengkakan. Ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah karies atau lubang gigi yang sudah parah. Gigi bungsu impaksi. Ini banyak terjadi di Indonesia. Gigi impaksi adalah gigi geraham terakhir yang keluar namun tidak bisa tumbuh dengan sempurna karena kekurangan tempat di rahang. Karena posisinya paling terakhir dan ruang rahang sempit, gigi ini tumbuh miring dan mentok ke gigi geraham di depannya, sehingga menyebabkan peradangan di sekitarnya. 2. By non-dental condition. Penyebab di luar masalah gigi terdiri dari TMJ, temporomandibular joint. Ini adalah persendian atau pertemuan sendi antara rahang atas dan rahang bawah, posisinya di depan telinga. Kadang kita mendengar bunyi klik pada rahang seseorang, itu biasanya tanda gangguan pada TMJ. Penyebabnya beragam, seperti pemasangan behel atau perawatan ortodontik yang menyebabkan pergeseran gigi sehingga oklusi, cara mengunyah berubah. Selain itu, kebiasaan makan hanya di satu sisi saja, misalnya karena sisi kiri ada gigi berlubang atau sisa akar. Juga dapat merusak sendi karena tidak adanya keseimbangan saat mengunyah. Sinusitis, radang pada sinus. Masalah ini perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis THT, namun ada kasus di mana sinusitis disebabkan oleh kerusakan gigi. Karies yang didiamkan bisa menjadi abses di ujung akar yang dekat dengan sinus. Gigi yang dekat dengan sinus adalah gigi premolar 1 sampai molar 3. Geraham kecil sampai geraham besar di rahang atas. Selain itu, sinusitis bisa terjadi pasca pencabutan gigi jika akar gigi yang menempel di selaput sinus menyebabkan luka atau robekan, sehingga bakteri masuk ke ruang hampa sinus tersebut. Pertolongan pertama saat sakit gigi di rumah. Jika sudah terjadi sakit gigi, penggunaan obat sebaiknya dalam pengawasan dokter. Namun ada beberapa solusi yang bisa didapatkan dengan mudah. 1. Obat-obatan bebas, apotek. Paracetamol. Selain untuk sakit kepala, ini bisa meredakan sakit gigi. Dosisnya mulai dari 500 mg hingga 1000 mg. Ini adalah pilihan paling aman untuk ibu hamil dan menyusui. Ibuprofen mempunyai kadar analgesik atau pereda nyeri yang lebih tinggi. Biasanya dokter gigi meresepkan dosis 200 mg sampai 400 mg untuk menghilangkan rasa sakit. 2. Berkumur dengan air garam ini adalah cara turun-temurun. Berkumur dapat menghilangkan sisa makanan di sela gigi atau di dalam lubang karies. Selain itu, garam dapat menyerap molekul air yang dibutuhkan bakteri untuk hidup, sehingga menekan perkembangbiakan bakteri. Sifat basa pada garam juga membantu menghilangkan bakteri, karena bakteri umumnya membutuhkan lingkungan asam untuk bertahan hidup. 3. Menggunakan cengkeh-cengkeh sering digunakan di ruang dokter gigi karena baunya yang khas. Caranya, berkumur dahulu dengan air garam hangat selama 30 detik, lalu masukkan 2 atau 3 butir cengkeh di area yang sakit. Kunyah perlahan hingga lunak oleh air liur. Proses mengunyah ini akan mengeluarkan minyak cengkeh yang dapat meredakan nyeri. Meski rasanya pahit, rasa tidak nyaman ini akan berkurang dalam 5-10 menit. 4. Kompres dingin, gunakan kain tipis untuk membungkus es batu, lalu tempelkan di pipi area gigi yang sakit selama 5-10 menit, maksimal 20 menit. Suhu dingin menyebabkan pembuluh darah menyempit, vasokonstriksi, sehingga mengurangi aliran darah berlebih ke area yang terinfeksi dan meredakan rasa nyeri yang berdenyut serta pembengkakan. 5. Posisi tidur yang tepat. Tidurlah dengan posisi kepala lebih tinggi dari jantung. Gunakan bantal tambahan. Hal ini bertujuan agar aliran darah tidak terlalu banyak mengalir ke arah gigi yang sedang meradang, sehingga tekanan dan rasa nyeri yang hebat dapat berkurang. Demikian penjelasan mengenai pertolongan pertama saat sakit gigi yang bisa dilakukan di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Dr. Gigi Deni Ramdhani. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saran Dokter untuk informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.